Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya sekalian? Sehat, Pak. Puji Tuhannya, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa singkat buat penoleh kami pada kita kalau persilakan. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapak yang di surga buat kasih setiamu yang pada hari ini yang boleh masih kami nikmati. Terima kasih juga buat kesempatan hari ini kami dapat berkumpul di kelas ini Bapak untuk belajar terus pelajaran kami hari ini supaya menjadi berkat bagi kami dan berkati juga Bapak kami yang sedang mengajar pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan tambah-tambah pengetahuan padanya supaya dia bisa mengajar kami dengan baik. Dan Yesus Kristus juru selamat kami hidup kami berdoa untuk syukur. Amin. Terima kasih membawakan ibadah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin melakukan pengecekan darurat. Di antara anak didik kami ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa itu? Sita Pak. Oh iya, dia udah dapat dari sama Bapak katanya sakit. Dibawakan temannya ya, ketua sembuh ya. Iya Pak. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang indahnya mengampuni. Coba bilang Indahnya mengampuni. indahnya mengampuni. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya kepada anak didik kami, apa yang dimaksud dengan mengampuni? Coba anak didik kami kita. Tidak dendam Pak. Tidak dendam. Tidak dendam. Anak didik kami Ruita. Ikhlas Pak. Ikhlas. Nah, dari materi kita pada hari ini, mengampuni berarti tindakan memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Artinya kita memaafkan kesalahan orang lain yang diperlakukannya kepada kita tanpa mengungkit-ungkitnya kembali atau dengan hati yang ikhlas ataupun suci. Nah, dari materi kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya, apa yang menjadi contoh dari mengampuni ini? Apa yang menjadi contohnya? Tidak mengungkit-ungkit kesalahan Pak. Iya, tidak mengungkit kesalahan. Tidak diingat-ingat lagi Pak. Kesalahan. Iya, tidak ingat-ingat kembali, tidak mengingat kembali. Tidak mengingatnya kembali. Nah, berarti pengampunan itu berarti membebaskan diri dari kebencian, kemudian menggantinya dengan damai sejahtera ataupun dengan damai sukacita. Anak didik kami semua membawa Alkitab. Bawa Pak. Nah, Bapak akan membagikan sebuah perikop Alkitab dari materi kita ini tentang mengampuni, yaitu dari kitab Matius. Itu kepada kita supaya membuka Matius 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Kemudian anak didik kami Erwita membacakan Matius 18 ayat 22 sampai ayat yang ke-35 kepada saudara kita. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Lanjut. Matius 18 ayat 22 sampai 35. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya." Terima kasih. Nah, dari perikop tersebut, yaitu tentang dari kitab Matius ini, Bapak ingin membagikan kepada kami sebuah ilustrasi dari judul kita ini, yaitu anak-anak didik kami nanti bisa mempraktikkannya di rumah masing-masingnya. Coba nanti anak didik kami ambil sebuah gelas yang bersih, kemudian masukkan air ke dalamnya kira-kira 3/4.
Selanjutnya ambil nanti kop kental ataupun sedikit teh. Kemudian tuangkan dia ke dalam air itu, ke dalam gelas yang tadi. Kemudian aduk dia secara perlahan-lahan. Lama kelamaan nanti warnanya akan berubah menjadi hitam. Nah, demikian pula dicontohkan sebagai hati manusia itu. Pada zaman dahulu itu hati manusia itu tercipta putih. Nah, tetapi setelah adanya dosa, hati manusia itu menjadi hitam, sama seperti air putih tadi yang dimasukkan kopi. Nah, dari ilustrasi tersebut, di sini kita akan membagikan dua kelompok nanti untuk mendiskusikan tentang materi kita ini. Yaitu kelompok pertama, yaitu si Gita membahas tentang atau menceritakan salah satu dari tokoh Alkitab, yaitu tentang Yusuf. Tentang Yusuf, atau ini tertulis di dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kemudian kelompok kedua, Erwin Tatarigan, yaitu nanti menceritakan bagaimana cara mengampuni. Ini dari kisah Yusuf ini ya. Kisah Yusuf. Baiklah, Bapak beri waktu 5 menit untuk mendiskusikannya, mulai dari sekarang. Ya. Baiklah, waktu kita sudah habis. Kepada kelompok pertama, kepada kita, kami persilakan untuk membacakannya. Berdiri atau dari tempat duduk aja disampaikan. Kisah si Yusuf kan Pak, dimulai dari ketika ia lahir, si Yakub ayahnya itu sudah tua, dan si Yusuf ini adalah salah satu anaknya yang sangat disayangi di antara saudara-saudaranya, sehingga mengakibatkan Yusuf menjadi dibenci oleh saudara-saudaranya dan iri kepada si Yusuf. Nah, pada suatu hari kan Pak, si Yusuf ini diajaklah ke ladang oleh saudara-saudaranya, dan di ladang itu terdapat sumur. Yusuf pun dimasukkan ke sumur tersebut. Akan tetapi ada salah satu saudaranya, supaya Yusuf jangan dimasukkan ke sumur tersebut, namun menjualnya kepada salah satu orang di Mesir yang bernama Potifar. Akan tetapi di Mesir, di rumah Potifar tersebut, Yusuf pun dipercayai oleh Potifar untuk mengurus semua hartanya. Pada suatu hari, istri Potifar pun jatuh cinta kepada si Yusuf dan memfitnah si Yusuf. Akhirnya si Yusuf masuk ke penjara. Di penjara pun si Yusuf menjadi kesayangan salah satu chef. Terus itu dia pun akhirnya diangkat oleh Raja Firaun menjadi salah satu orang kepercayaannya Pak. Di saat itu di Mesir dan di Israel kan Pak terjadi sebuah kelaparan kan Pak. Namun di Mesir hanya ada stok penyimpanan makanan. Nah di situ datanglah saudara-saudara si Yusuf ini ke Mesir, namun tidak menyadari bahwasanya yang menjadi petinggi itu adalah si Yusuf. Nah di situ Yusuf menyadari saudara-saudaranya tersebut dan mengampuni mereka dan memberikan pertolongan kepada mereka. Baik, bagus. Kepada kelompok 2 kami persilakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Contoh cara mengampuni Yusuf itu kan Pak, dia ikhlas. Iya, bagus. Tidak pendendam. Tidak mengungkit-ungkit lagi. Iya. Nah, dari cerita Yusuf ini kita diajarkan bahwa
pengampunan yang kita berikan pada seseorang itu hendaklah lahir dari niat baik dan ketulusan hati kita. Mintalah Tuhan supaya membantu kamu untuk memberi hikmat supaya dapat mengampuni orang lain dan berserah meminta maaf atas kesalahan kita. Dari materi kita pada hari ini yaitu hendaknya mengampuni, dapat kita simpulkan bahwa Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan dengan mengampuni orang lain yang membuat kesalahan kepada kita. Banyak orang yang sulit melakukannya, tetapi jika kita mengandalkan Tuhan untuk membantu kita, maka hal itu tidak akan sulit. Demikianlah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, Bapak ingin mengasih tugas kepada diri kami. Kita kumpul minggu depan. Ayo coba diambil alat-alat tulisnya, ditulis ya. Tugasnya di rumah yaitu tentang membuat pengalaman tentang mengampuni. Nah, minggu depan itu akan kita kumpul, dikerjakan di rumah ya. Ya Pak. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kepada anak didik kami Erwita, kami persilakan untuk menutup pembelajaran kita. Untuk menutup pelajaran kita, mari kita berdoa dalam doa. Bapa kami dalam surga, dan kasih Tuhan yang banyak berkat penyertaan Tuhan, dan pelajaran kali ini sudah selesai. Jadikanlah pelajaran yang kami dapat dari Bapak Guru kami dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa anak Yesus Tuhan kami. Baiklah, sekian hasil pembelajaran kita. Anak didik kami tetap untuk menjaga kesehatannya ya. Ya Pak. Shalom.